البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala. Mana tadi? Ayo. Al-babu samina asyar, bab mata yasihu sama usogir. Bila pendengaran anak kecil itu sah, yaitu apa? Jelas belajar itu bagus, bahkan sejak kecil belajar itu bagus. Tetapi untuk kemudian ilmu yang dimiliki anak ini dianggap sah, nanti anak ini menukilkan, oh saya dulu waktu kecil ingat guru saya cakap demikian. Jadi batas minimalnya berapa? Takkan anak ini ketika ditanya, bilang kau dengar cik gue bilang ini, cakap ini, oh ketika saya baru keluar dari perut ibu 3 hari, ya, jelas tak paham apa-apa. Jadi wajib ada batas minimal tentunya untuk dianggap ilmu yang dia miliki itu sah, yang didapat dari gurunya. Nah, inilah yang dibahas sekarang. Jadi Imam Bukhari ingin masuk kepada pembahasan sejak usia berapa pendengaran anak kecil itu sah untuk nanti dia meriwayatkan. Baik, kita masuk ke dalam hadisnya. Al-hadisus sadis was sab'un. Hadis yang ke-76. Haddatsana Ismail ibnu Abi Uwais, qala haddatsani Malik an Ibnu Syihab an Ubaidillah ibni Abdullah ibni Utsbah an Abdullah ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Ini sanad sering terulang-ulang ya. Lama-lama kita baca seperti ini terus, lama-lama kita hafal dan senang untuk menghafal. Dan tidak asing dengan nama tokoh-tokoh yang meriwayatkan ilmu. Qal akbartu raqiban ala himarin atan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bercerita, saya pernah datang dalam keadaan naik keledai betina. Wa ana yauma idzin qad nahastu lihtilam. Dan saya ketika itu mendekati masa baligh. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bi Mina. Dalam keadaan Rasulullah SAW sedang sholat di Mina ila ghairi jidar, ke yang bukan dinding, yaitu bukan menghala ke dinding. Famarartu baina yadai ba'dis shaf. Lalu saya lewat di hadapan sebagian shaf, bukan di hadapan Nabi tapi masuk di antara barisan. Wa arsaltul atana tarta. Dan saya lepaskan, saya bebaskan keledai betina tadi itu merumput. Fadakhaltu fi shaf. Lalu saya masuk ke dalam barisan. Falam yungkar dzalika alai. Kemudian yang demikian itu tidak diingkari terhadap saya, yaitu menunjukkan apa yang saya lakukan ini boleh-boleh saja. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ismail bin Abi Uwais. Ma'ruf, beliau telah terulang-ulang ya, Abu Abdullah Al-Madani, beliau shadukun yukhti. Iya, banyak salah. Tetapi apa? Imam Bukhari sudah menapis seluruh buku Ismail bin Abi Uwais, diperiksa oleh Bukhari. Kemudian Imam Bukhari mengatakan yang ini jangan diriwayatkan, yang ini diriwayatkan. Jadi yang beliau sebutkan di dalam sahihnya ini yang sesuai dengan riwayat-riwayat para rawi yang siqat. Baik. Qal haddatsani Malik, yaitu apa? Pak cik beliau Imam Malik, Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik Al-Asbuhi Al-Madani, Imam Darul Hijrah. Imam Malik. Nah, Imam Malik. Anak saudara Ismail. Iya, betul. Anak saudara kurang. Tapi apa? Dia ahli ilmu, ulama besar, cuma untuk hafalan agak kurang, tapi tak sampai dibuang. Boleh untuk penguat dan sebagainya. Buktinya ada dalam Bukhari, Muslim. Ani bin Syihab, ma'ruf, Abu Bakar Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Ubaidillah bin Abdullah bin Syihab Az-Zuhri Al-Madani Asy-Syami, imamun bila mudafa'ah, imam tanpa ada penolakan sama sekali. An Ubaidillah ibni Abdullah bin Utsbah, ini juga terulang. Beliau adalah siapa kunyahnya ya? Abu Abdullah Ubaidullah bin Abdullah bin Utsbah bin Mas'ud.
Baik. Pangkat cucu ya, cucu dari Ibnu Mas'ud, tapi dari apa ya, anak buah, bukan betul-betul sanad ke Ibnu Mas'ud. Baik. Ini terulang, beliau ini adalah termasuk apa, pendidiknya Umar bin Abdul Aziz, Ubaidullah bin Abdullah. An Abdullah bin Abbas, Abdul Abbas, termasuk yang paling banyak meriwayatkan hadis. Sanad ini semuanya adalah apa, Madaniyun, semuanya ahli Madinah. Qal aqbaltu raqiban ala himarin atan. Baik, menunjukkan apa, beliau di sini masbuk karena Rasulullah dan para sahabat sedang sholat, beliau tertinggal. Baik, tapi apa, tak tertinggal lama, beliau naik kendaraan kemudian datang ke situ di atas keledai. Baik, himar ini boleh ini umum, boleh mudzakkar, boleh muannas, ini ismul jins. Sebagian mengatakan himar itu jantan, kalau betina himaroh, tapi ini syad, diselisihi oleh jumhur lughawiyin. Himar ini umum. Atan, nah itu baru apa, betina. Kalau sekarang orang dipanggil nama itu, mungkin kalau orang Arab dengar gelak nanti dia. Atan. Atan itu betina ya. Iya. Yang tapi ini keledai. Baik. Keledai atan keledai. Iya, keledai betina. Kalau bahasa ini bahasa Arab. Baik. Nah, ini dia himarin atan, ini adalah pola apa? Yaitu naat man'ut. Dalam riwayat yang lain himari atanin, yaitu dengan pola mudhaf ilaih, tak masalah. Ini menunjukkan apa? Boleh seseorang itu mengendarai keledai. Nabi pun mengendarai keledai, Umar bin Abdul Aziz mengendarai keledai. Ini termasuk ketawaduan. Baik, seperti sekarang mungkin apa, tak masalah orang naik mungkin kereta-kereta yang kancil atau apa yang murah-murah, yang murah-murah. Intinya ini ketawaduan. Baik, itu baik-baik saja. Atan, bahkan apa, keledai betina, tak masalah. Padahal kita tahu ini adalah keledai himar insi, yaitu apa, keledai jinak, dan dia itu adalah haram untuk dimakan. Jadi walaupun dia haram untuk dimakan, kulitnya, dagingnya, zatnya itu adalah suci. Buktinya apa? Kita bersentuhan dengan dia. Ini menunjukkan dalam pembahasan fikih bahwasanya yang namanya haram itu tidak identik dengan najis. Tidak semua yang haram itu najis. Buktinya ini, keledai jinak itu haram untuk dimakan, tapi zatnya tidak najis, boleh dipegang dan dinaiki dan sebagainya. Kalau disembelih untuk kenyang. Nah, biasanya jangan disembelih, tapi kalaupun mungkin sudah tua atau apa ya, diberikan untuk apa, ternak kita, mungkin apa, ternak kucing ya, kasih makan kucing, atau mungkin hewan-hewan yang lain yang makan daging itu, atau sedekah ke anjing-anjing prairie dan sebagainya. Boleh bagi makan ini. Intinya dia sendiri tak boleh untuk kita makan, dia haram untuk dimakan. Boleh dia bagi harimau, karena harimau udah banyak orang makan orang. Iya. Tapi selama dia masih boleh untuk bekerja, lebih baik dimanfaatkan. Minggu harimau. Sekarang bulan harimau sibuk makan harimau. Iya. Hutan yang dipotong. Bahkan ada yang dibuat minuman, apa itu, air mata, apa itu, air mata harimau atau air mata singa, itu istilah-istilah minuman tuh. Selain air mata kucing. Banglang makan harimau, habis. Misalnya betul-betul jumpa di mana? Di itu, Simpang Pulai, habis. Tapi kenapa masih ada harimau? Habis. Oh, di sana masih ada hutan. Ada hutan ke jalan-jalan. Di Ipoh sana. Makan. Mungkin dekat Lost World kok, dunia yang hilang tuh. Habis, tinggal dulu pun habis. Dakar pun makan lagi. Kepala pun hilang cabut. Tengkorak ni dia. Baru atau sudah lama busuk? Mengen 2-3 hari ini. Lama. Harimau 2-3 ekor makan. Tapi dah tertangkap harimaunya belum? Tak boleh. Mungkin boleh tajari tapi masuk hutan. Allah musta'an. Kita habiskan dulu. Dan kata Ibnu Abbas, wa ana yauma idzin qad nahastul ihtilam, dan saya ketika itu telah mendekati masa baligh. Mungkin apa? Usia 14 tahun atau kurang lebih demikian. Ini menunjukkan
kalau dia 14 tahun, dia boleh meriwayatkan. Buktinya apa? Dia, yaitu Ibnu Abbas, usia 14 atau mungkin 13 tahun, beliau meriwayatkan itu. Cerita di masa usia saya 13 tahun, ada peristiwa begini, 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 dan sah. Kenapa? Akalnya sudah ada walaupun belum balik. Baik, sebentar. Ini ketika periwayatan, ketika belajar. Masa belajar memang makin muda makin bagus. Adapun untuk nanti masalah penyampaian, memang banyak para ulama mensyaratkan yaitu dia sudah balik. Sebagian yang lain mengatakan belum sampai balik tidak mengapa. Yang penting akalnya ada dan seterusnya. Cuma untuk jumhur ulama mensyaratkan ketika mengajar, bukan ketika sedang belajar. Kalau belajar masih muda bagus, tapi ketika mengajar maka minimalnya adalah balik. Tidak lagi sibuk dengan pikirannya fantasi ini, fantasi itu atau apa. Baik. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli. Dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang sholat. Dalam riwayat yang lain, sholat wajibah. Jadi bukan sholat sunnah, ini sholat wajib. Mungkin zuhur atau asar ketika itu, wallahu a'lam. Di Mina. Bila Rasulullah SAW di Mina, sementara Ibnu Abbas menyertai Rasulullah mungkin ketika Fathu Makkah atau mungkin setahun, ketika tahun ketika Haji Wada misalkan, yaitu tahun 10 Hijriah, bukan mustahil. Atau boleh jadi ketika Rasulullah umrah. Baik. Kemudian ila ghairi jidar, kepada selain dinding. Baik. Sebagian ulama, Imam Syafi'i dan beberapa ulama yang lain mengatakan ini menunjukkan bahwasanya sholat tanpa sutra itu tidak sampai haram. Baik. Memang ini pendapat jumhur. Walaupun yang lain mengatakan mungkin ketika itu darurah, tidak ada dinding sama sekali karena memang sekarang senang, dulu susah di Mina. Baik, kebetulan barangkali tidak ada apa-apa, tidak sempat mencari alat-alat untuk ditegakkan, mungkin. Jelas imam ini dalilnya kuat sekali untuk mengatakan bahwasanya boleh sholat tanpa menghadap ke sutroh. Boleh dalam artian bukan berarti yaitu digalakkan, tetapi tidak sampai berdosa. Bahkan kata Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam riwayat yang lain, yaitu ila ghairi syai', laisa baina yadayhi syai', tidak ada apapun di depan beliau. Baik. Yang mengatakan wajib mengatakan boleh jadi ini darurah atau dan seperti itu, mungkin waktunya sudah hampir habis, sementara kalau cari sutra susah di masa itu dan seterusnya. Jelas memang minimalnya sholat menghadap sutra itu adalah yaitu sunnah muakkadah, karena kalau tidak pakai itu, tahu-tahu ada setan lewat di hadapan kita, maka sholat kita boleh terpotong. Walaupun tidak sampai batal, tapi pahalanya terpotong. Apalagi kalau tahu-tahu ada keledai yang lewat di depan, berlari, atau anjing hitam, atau ada wanita yang sudah balik, dan sebagainya, maka batal itu nanti, qata'ul butlan. Nah itu Rasulullah mengatakan mithlu muakhiratir rahl, yaitu seperti sandaran pelana, kata para ulama, yaitu zira, yaitu sejak dari ujung tengah jari tengah itu, ujung atas jari tengah. Yang ini boleh lah ini. Yang ini. Nah itu jelas itu boleh. Ini satu warsa. Mungkin 40 cm atau berapa? Satu kaki. Kurang lebih demikian. Intinya ini satu zira ini ya, dari siku sampai ke ujung jari tengah. Kalau di surau letak kitab-kitab yang ada tak depan kita. Sebaiknya mungkin dinding atau orang, kita minta bantuan, atau kita sholat di belakang orang yang duduk, asal jangan dia mau lari atau apa. Tapi kalau berupa buku-buku, maka telah diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Abi Dawud As-Sijistani dalam kitab Mashahif, ini makruh, sah, tapi sebaiknya untuk menghormati kitab jangan kita, mungkin barang-barang lain, mungkin kipas angin atau apa. Kipas angin, nah. Iya. Kalau sekalian sedang ada angin, jadi tidak terganggu. Nanti di depan dinding, nah.
Ya itu lebih tepat. Rasulullah seringnya memang menghala ke dinding. Rihal ini sudah cukup rihal. Ya itu cukup, itu rihal pun cukup. Janji apa? Ukuran segitu tadi atau mendekati itu. Baik, itu lebih selamatnya daripada kita sama sekali tak pakai, walaupun sebagian dalil menunjukkan itu, tapi mayoritas dalil menunjukkan apa? Rasulullah mencontohkan sholat itu menghala ke sutra. Kalau zaman dulu letak pedang ataupun Rasulullah seringnya pakai anazah. Sebagian ulama mengatakan di antara hikmah Rasulullah pakai anazah, itu tombak pendek, di antara tujuannya adalah itu, kalau mau sholat beliau letak, karena Rasulullah rajin sholat sunnah, tidak perlu ke masjid, yaitu tidak perlu menunggu ke masjid, dimanapun beliau akan sholat. Juga untuk keamanan ketika namanya apa, di gurun pasir atau di apa itu, kebun-kebun, di kaca. Betul. Dan beberapa keperluan yang lain. Sering beliau membawa anazah, membawa tombak kecil, tombak pendek. Kalau di kebun itu depan pokok ya. Itu senang. Iya, Rasulullah sering juga sholat menghala ke pokok, seperti dalam hadis Ibnu Mas'ud. Itu lebih baik. Baik, kita habiskan di sini. Famarartu baina yaday ba'dis shaf. Lalu saya lewat di hadapan sebagian shaf. Ini menunjukkan yaitu apa? Yaitu sahihnya hadis famangkana lahu imam fasutratul imam sutratul makmum. Barang siapa memiliki imam, maka sutrohnya imam itu jadi sutrohnya makmum. Makmum tak perlu sutroh lagi. Yang penting imamnya punya sutroh. Nanti ada orang jalan di tengah, apa itu, di antara para makmum pun tak mengapa. Walaupun dengan apa, keledai bahkan. Yang penting jangan keledainya itu lewat di hadapan imam, nanti batal sholatnya. Makanya boleh di belakang imam lalu. Boleh, iya, tidak dilarang. Bukan di depan imam. Jangan, di depan imam jangan. Kemarin kalau makmum sini tak payah menghalang orang lalu depan makmum. Tak boleh. Iya, tak perlu. Biar dia lewat, karena hadisnya jelas Bukhari Muslim ini. Kalau imam memang apa, wajib menghalau daripada nanti sholatnya terpotong dengan dalil-dalil yang banyak itu. Kecuali kalau orangnya agak jauh di belakang sutra, nah masalah, orang mau lalu lalang, mau kereta lalu lalang, baik, itu tak masalah. Baik, kemudian fa'arsaltul atan tarta, lalu saya lepaskan keledai betina itu merumput, biar dia makan rumput. Saya mau sholat bersama Nabi. Fadakhaltu fis shaf, lalu saya masuk ke barisan. Falam yungkar dzalika alai, yang demikian itu tidak diingkari terhadap saya. Ini adalah sunnah takririyah, dibiarkan berarti apa? Boleh. Baik. Ini Ibnu Abbas jelas menceritakannya nanti mungkin berapa tahun setelah berikutnya itu jumpa seorang tabi'in menyebutkan peristiwa ini ketika saya mendekati masa balik. Jadi ini menunjukkan anak yang belum balik pun periwayatannya itu sah, yaitu pendengarannya sah. Bahkan nanti dalam hadis berikutnya, bahkan apa, walaupun dia usia baru 5 tahun tak mengapa, yang penting betul-betul apa, akalnya bagus, hafalannya bagus, dan seterusnya. Tayyib, ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.